karena khairus sa'ah as-sa'ah fi talabil ilmi. Sebaik-baik waktu adalah waktu menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarja. Siapa yang keluar dari rumah tujuan untuk menuntut ilmu, maka orang itu dipandang fi sabilillahi, pada fi sabilillah sama dengan berjuang menegakkan agama Allah, hatta yarja, sampai yang bersangkutan kembali ke rumah. Mana tahu antara dari rumah tadi sampai ke rumah nantinya ada dipanggil oleh Allah. Tidak usah gelisah dan resah, karena kita akan dicatat sebagai seorang yang syahid di sisinya, karena kita meninggal dalam fi sabilillah. Mana tahu begitu. Maka sekali lagi kita mengucapkan kalimat thayyibah, alhamdulillahirabbil alamin. Tentu menuntut ilmu yang hukumnya sama dengan jihad fisabilillah akan lebih enak dan lezat jika kita gunakan dengan sebaik-baiknya, penuh perhatian, khusyuk, dan tentu mencatat yang patut dicatat. Tetapi tentu kurang asik dan kurang enak jika dibarengi dengan tidur ayam. Karena salah satu solusi untuk tenang itu adalah tidur. Tapi hari ini kita tidak tidur, tapi kita memperhatikan apa yang sedang kita hadapi. Selaku umat Muhammad yang mencintainya, dan kita sangat rindu bertemu dengan Rasulullah, dan itu tidak akan mungkin terjadi, maka lampiaskan rasa kerinduan kita itu dengan mengikuti segala sunnahnya. Untuk itu mari kita berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, saya dari tadi sudah berpikir dari mana harus saya mulai. Akhirnya saya menemukan satu tempat berpijak untuk memulai. Kalaulah seandainya seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah itu hidup sampai hari ini, jumlah mereka sangat banyak, ada 124.000 orang. Tapi warusulan pada qasasnahu 'alaika wa minhum lam naqsus. Rasul-rasul itu ada yang kami ceritakan, ada yang tidak kami ceritakan. Ternyata yang diceritakan itu hanya 25 orang, dan yang tidak diceritakan lebih banyak lagi. Kalaulah seluruh nabi dan rasul itu hidup sampai hari ini, saya sangat yakin, aku yakin, mereka semua akan berkumpul bersama dan mengadakan unjuk rasa menuntut kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuntutan hanya satu saja, ya Allah, kenapa hanya Muhammad yang kau Islam mi'rajkan? Kenapa kami tidak pernah diberikan kesempatan untuk berislam mi'raj? Nah, Bapak Ibu hadirin, kita melihat di sini. Kalaulah seandainya mereka menuntut kepada Allah, Allah pasti menjawab, saya tidak mengisra mi'rajkan kalian karena kalian belum butuh itu, karena kalian belum hajat itu. Dan kenapa saya hanya mengisra mi'rajkan Muhammad saja? Karena Muhammad sudah sangat butuh dan hajat untuk itu. Kita kupas dan kita coba bahas kenapa demikian. Bapak Ibu hadirin sekalian, salah satu di antara ciri kehidupan manusia mulai dari dulu sampai hari ini tidak pernah berubah. Pertama, manusia itu kelihatannya makin lama makin cerdas. Jadi mencelamui di luar makin jahil. Itu salah satu ciri kehidupan manusia. Dan ini terbukti di lapangan, terutama lagi kita sebagai tenaga pendidik, guru-guru, kita betul-betul merasakan. Ada yang sudah mengajar 10 tahun, ada yang sudah mengajar 15 tahun, mungkin hanya 5 tahun saja
kita bisa membedakan tingkat kecerdasan siswa kita, murid kita. Umpamanya kita ambil kelas 5 SD saja, bandingkan tingkat kecerdasan anak-anak kita 10 tahun yang lalu kelas 5 SD dengan kelas 5 SD hari ini. Tingkat kecerdasannya, pasti kita sepakat mengatakan anak-anak kita hari ini kecerdasannya jauh lebih tinggi. Jadi anak awak ini dibanding anak awak 5 tahun yang lalu. Apalagi dibandingkan dengan kita. Kita masih bisa untuk mereview. Kita ingat bagaimana tingkat kecerdasan kita tamat sekolah dasar dulu dibandingkan dengan anak kita tamat sekolah dasar hari ini. Itu pasti tingkat kecerdasan yang berbeda. Saya tahun 80-an oleh orang tua dari kampung diantarkan ke Padang Panjang, melanjutkan pendidikan ke Tawalib Padang Panjang. Diantar oleh orang tua. Itu ada 1 minggu menangis terus, siang malam menangis. Apa ditangiskan? Di dalam benak ini terhilang. Dari jauh itu tidak ada apa yang itu baru ingatan kita. Masakan anak gak dijemput. Tapi alangkah takutnya, alangkah bodohnya kita waktu itu. Nah hari ini anak kita tidak dijemput. Di samping rumah saya itu ada tetangga, anaknya di MI, baru kelas 4, SD kelas 4. Kebetulan MI, madrasah tinggi tidak dia. Sekali waktu anaknya hilang tidak pulang, sudah jam 4 sore. Nangis ke rumah saya. Buya, siang anak saya gak pulang dari tadi, padahal teman-temannya sudah pada pulang. Terus sudah diselidiki, sudah ada tempat temannya 3 sudah dicari ke situ tidak ada. Waduh, kemana ini anak? Terus bagaimana? Wah, kalau Ustaz Paiwa, kau terus Ustaz Paiwa mencari anak. Oke, terus kami ke Melalu karena ada rumah guru di Melalu. Tidak ada. Balik ke pasar ada rumah gurunya, tidak ada. Balik lagi pulang, sudah jam 6 kurang seperempat. Tahu-tahu telepon berbunyi. Bahaya, mungkin ini yang nelpon dah. Diangkat, ternyata dia, ayah, adik ini di Padang ya. Mengenai Padang tadi pulang sekolah tadi kan ada taksi yang pernah awak naik itu. Ini kan tahu ya, Joyan. Naik saya, tahu naik, saya itu situ. Jadi begini, KPT semangat kepada seorang ibu ya. Apa cara maka KPT pasio taksi, wasulah saya baik. Masya Allah. Bila pulang nak, awak di rumah saya pulang dia. Apa sih taksi? Ya, kalau dari kita itu ayah bayi di rumah saja. Artinya apa? Cerdas. Jadi nampak betul itu salah satu contoh saja kita temukan. Kan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Memang tingkat kecerdasan kita itu bertambah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, secara umum dalam segala sisi kehidupan memang demikian adanya. Hari ini jarak tidak mempengaruhi. Kenapa? Karena alat transportasi kita sudah begitu canggih. Itu menandakan kehidupan kita bertambah maju. Tingkat kecerdasan manusia itu bertambah tinggi. Tahun 40-an berangkat ke Mekah itu 1 tahun. Kemudian berkembang 6 bulan, terus 3 bulan. Hari ini berapa hari kita ke Mekah? 9 jam. Saya terinspirasi Pak Kepala Dinas, insya Allah berangkat tahun ini ya Pak. Amin. Sekarang 40 hari. Itu menandakan bahwa makin maju. Bahkan kalau nanti memang Pak Kepala Dinas bernasib, di tahun 2024 ini akan ada pesawat, mudah-mudahan sudah beroperasi buatan Jerman. Itu dari Padang ke Jeddah cuma 4 jam. Arah saya. Kalau memang itu terbukti dan terrealisasi di tengah-tengah kehidupan, maka akan muncul apa yang menjadi ocehan selama ini.
minum pagi di Bukit Tinggi, baju main di Makkah. Pas mau berangkat ke Makkah, Pak Kepala Dinas bilang ke saya, Ustaz nanti kan ngaji di Tanjung Alam. Ya saya balik lagi, saya bilang. Kalau sudah dipikir cepatnya pesawat, ya tidak ada yang mustahil. Begitu. Anak-anak kita di ITB itu sudah berhasil melalui laboratorium pertaniannya menciptakan, sehingga hari ini sudah ada padi yang umurnya 150 hari. Tidak 3 bulan. Tapi belum diedarkan karena hasilnya belum begitu maksimal. Biasa 6 bulan, berarti 3 bulan. Ini 150 hari. Coba ya. Itu perkembangan ilmu pengetahuan, tingkat kecerdasan manusia itu bertambah. Saya yakin kalau sudah ada padi 150 hari akan terus diselidiki. Aduh padi 75 hari. Akan terus diselidiki. Aduh padi sebulan deh. Akan terus diselidiki. Kita nama ini hari Jumatnya gitu. Capek. Begitu perkembangan yang terjadi di tengah kehidupan manusia. Di bidang informasi, komunikasi, itu tidak ada lagi batas di dunia ini. Dimanapun kita berada, ada beberapa orang teman-teman kita yang pergi umroh hari ini, tiap hari ngomong sama kita. Bukan hanya sekedar suara, tapi bisa video call. Bahannya di situ nampak bahwa di situ teramati oleh dia. Itu artinya kemajuan manusia yang tak terbatas. Mungkin cukup di situ saja. Yang kita ambil poin begini. Kalau memang manusia itu tidak dapat ditolak, makin lama makin cerdas sesuai dengan perkembangannya. Perilaku manusia yang paling makin cerdas manusia itu makin jadi makin sulit diatur. Jadi sekarang Bapak Ibu jadi guru agak sulit mengatur murid-murid, ya wajar saja. Makin jadi makin sulit diatur. Kalau diurut ke belakang makin modok, makin gampang diatur. Maka itu sampai ke kudo jok kabau buat awak saya. Kan masih ada bendi ya, antara Waso, Jogo Tinggi kan masih ada bendi, walaupun hanya untuk wisata saja. Kalau dulu banyak itu di Bukit Tinggi banyak. Sekali dari Pasar Banto ke Pasar Ate, kudo dia naik. 2 kali kudo dia naik. Sampai 6 kali masih kudo jual. Untung saja karena kudonya bodoh. Coba kalau kudanya cerdik, 6 kali itu aku dia mengajak kudo apa usia. Kalau nanti 7 ada sadar aku mirip ini lagi. Tapi oleh karena dia sangat bodoh kita apa? Jadi makin bodoh makin mudah mengaturnya, makin cerdik makin sulit diatur. Nah sekarang saya berikan analogi seperti itu dan saya wujudkan dalam pertanyaan. Umat terakhir umat siapa? Umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia makin lama makin cerdas. Pertanyaannya, lalu umat siapakah yang paling cerdas? Umat Muhammad. Maka mengatur umat Muhammad jauh lebih sulit, lebih rumit ketimbang umat-umat sebelumnya. Jadi ini kalau banyak tingkah, banyak perangai, wajar. Kalau jadi Iwan dan Dino, oleh karena umat Muhammad itu adalah umat yang paling cerdas, paling sulit mengaturnya. Memang benar. Itu fakta di lapangan, sangat sulit diatur lagi umat Muhammad. Bahkan ada kesan makin diajar, makin kurang ajarnya. Kenapa makin diajar, makin kurang ajarnya? Cobalah pandang jauh, awak layarkan pada daki waktu kekan. Pencuri kelas kakap hari ini orang pintar apa orang bodoh? Orang pintar. Beberapa orang jumlah mereka yang di tengah-tengah kehidupan koruptor, bukan hanya menjual barang, tapi menjual uang. Tidak ada yang tamat SD kecuali sarjana semua itu.
Kok makin pintar makin bodoh, makin ditambah ajarnya makin kurang. Siapa itu? Mayoritas adalah umat Muhammad. Lebih dari 400 kepala daerah sampai dari Sabang sampai Merauke dan Penjero itu. Kepala daerah malu tidak bisa kepala daerah datang ke sini. Kemudian anggota legislatif, anggota dewan banyak dengan kejar. Begini atau kita aja. Ada beberapa orang yang baliho sudah naik turun lagi. Kenapa? Karena masa bebas setelah penjaranya belum cukup, dibatalkan KPU. Kenapa itu terjadi? Karena berbuat salah. Kan dia sudah pintar. Ternyata kepintaran tidak menjamin tidak berbuat salah. Bahkan sebaliknya Bapak Ibu hadirin sekalian, makin pintar kalau berbuat salah, maka bobot kejahatan yang ia hasilkan makin berbahaya. Kalau orang bodoh mancilok, kalian menjadi sasaran ayam, trompa dengan saji. Itu pun sudah curi ayam 1 ekor, naik ke telotek, 2 hari tak turun. Lampayah hansip polisi mencari coba bisa kita susul. Angin dicari tetek. Rupanya telotek. Mana tak turun. Tapi jangkau berkoreansip, jangkau berkorea bisa. Tapi kalau orang pintar mencuri, orang dibunuh, segala kalah. Biasa-biasa saja. Jadi kalau makin pintar berbuat jahat, maka bobot kejahatannya makin berbahaya. Ratusan kapal penangkap ikan dibenamkan oleh Ibu Susi, betul tidak? Itu sekali cilap ikan 2 tonnya boleh. Bisa isu orang menjual ikan sekali kilo, panjang ya, dilari sikui ikan orang. Jadi kalau pintar berbuat jahat berbahaya. Pakai tasbih itu berbahaya. Itulah yang diatur oleh Muhammad SAW. Umat yang betul-betul pintar sangat sulit mengaturnya. Oleh karena itu kemampuan Nabi Muhammad tidak boleh sedang-sedang saja. Kemampuan Nabi Muhammad harus lebih dari nabi-nabi sebelumnya. Ada juga itu. Makanya Nabi Muhammad SAW walaupun dia adalah paling bungsu dan jeritan nomor, tapi paling pintar dari ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena umat yang akan dihadapinya juga pintar. Makanya yang memimpin Indonesia hari ini harus orang pintar juga. Karena yang dipimpinnya adalah guru-guru agama si Aga. Bapak Ibu hadirin sekalian, benarkah Nabi Muhammad itu pintar? Ya benarlah. Ada kita baca Nabi Adam alaihissalam itu nabi jika dideretkan maka tingkat intelijensia kemampuan otaknya jauh di bawah Nabi Muhammad. Karena Nabi pertama. Terus makin lama makin pintar, makin lama makin pintar. Kepintaran tertinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad lah yang berhak diangkat menjadi ketua dan pimpinan seluruh nabi, khatamul anbiya wa imamur rusul, penutup segala nabi tetapi imam untuk seluruh rasul. Di sini sudah mulai ada diikuti Bapak Ibu. Sehingga kriteria pertama untuk dipilih menjadi pemimpin, kriteria pertamanya adalah pintar. Kepintaran. Nabi Muhammad pilihan Allah jatuh kepadanya karena dia adalah nabi yang memang disengaja untuk itu. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu pintar? Karena memang surplus Allah memberikan kepada Nabi Muhammad. Saya akan ajukan pertanyaan yang saya yakin jawabannya sudah pasti tahu. Berapa buahkah kitab yang diturunkan oleh Allah? 4. Pertama, Zabur kepada Nabi Daud. Yang kedua, Taurat kepada Nabi Musa. Yang ketiga, kepada Nabi Isa. Yang terakhir yang keempat, kepada Nabi Muhammad. Satu kitab dengan kitab berikutnya tidaklah mungkin
mungkin bertentangan. Dia kronologis. Nah sekarang ada dua istilah. Ibu dan bapak sudah mengajarkan. Apakah beda Nabi dengan Rasul? Ya, saya yakin jawaban pertamanya adalah itu. Nabi adalah utusan Allah yang diberikan wahyu, tidak wajib menyampaikan. Rasul adalah utusan Allah yang diberikan wahyu, wajib untuk menyampaikan. Itu yang kita ajarkan semenjak dari dulu, dan itu tidaklah salah. Hanyalah itu untuk anak SD. Untuk kita kayak itu lagi. Rasul wajib menyampaikan, Nabi tidak wajib menyampaikan. Itu tidak salah, 100 itu. Tapi untuk anak-anak kita SD, SMP boleh. Namun untuk kita tidak itu lagi. Rasul adalah utusan Allah yang oleh Allah diberikan kitab dan diberikan tambahan baru untuk disampaikan kepada manusia. Itu Rasul. Utusan Allah yang diberikan kitab dan diberikan tambahan baru untuk diwajibkan menyampaikan kepada seluruh manusia. Sedangkan Nabi adalah utusan Allah yang hanya bertugas melanjutkan ajaran Nabi sebelumnya. Jadi Nabi hanya bertugas melanjutkan ajaran Nabi sebelumnya, tidak ada ditambah, tidak ada dikurangi. Sementara Rasul di samping melanjutkan ajaran Nabi sebelumnya, diberikan tambahan baru. Makanya Al-Quran adalah penyempurnaan dari Injil. Injil adalah penyempurnaan dari Taurat. Taurat adalah penyempurnaan dari Zabur. Isinya tidak ada yang bertentangan. Maka kitab yang paling sempurna adalah Al-Quranul Karim. Al-Yawma Akmaltu Lakum. Hari ini sudah sempurna, tidak perlu lagi ditambah. Up to date, cocok, pas untuk manusia sampai hari kiamat. Itu beda Nabi dan Rasul. Nah, Muhammad SAW adalah Rasul. Maka Nabi Muhammad meneruskan ajaran Nabi Isa alaihissalam dan membawa tambahan baru. Oleh karena itu, apa yang ada di dalam Al-Quran pasti ada di dalam Injil. Apa yang ada di dalam Injil pasti ada di dalam Al-Quran, dan seluruh yang ada dalam Quran belum tentu ada dalam Injil. Dan begitulah sebenarnya. Karena dia ada menyempurnakan. Maka yang paling sempurna itu adalah Al-Quranul Karim. Nah ternyata Bapak Ibu, Allah memandang untuk lebih menjadikan Rasul Muhammad SAW itu berkemampuan untuk menghadapi umat yang serba-serbi sampai akhir zaman. Tidak cukup hanya dengan Al-Quran dan Sunnah saja, tetapi perlu tambahan pendidikan. Itu namanya pendidikan jabatan, pendidikan penjenjangan, pendidikan yang diberikan kepada Nabi Muhammad khusus yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Pendidikan itu bernama Isra dan Mi'raj. Kama Nabi diutus pendidikan kalani. Itu sudah. Jadi kalau ada orang kok kepala dinas, kok kepala bagian, kok kepala tidak mau kepala goreng, pendidikan ke Jakarta, alun manga-manga jukilan Nabi Muhammad. Pendidikan awak ke Surabaya, alun manga-manga jukilan Nabi Muhammad. Kalau kami coba kepala dinas di Surabaya, di Jakarta, lalu dibanding ke iklan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad iklannya ke mana? Ke langit. Malah ada di langit yang ketujuh itu namanya Mustawa. Disitulah tempatnya. Dan guru narasumber itu adalah teman cangkok. Jadi itu adalah satu yang ditentukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk menambah kemampuan agar betul-betul mampu menghadapi umat yang serba-serbi. Ini dasar kita apa? Nah begini Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu kan periodenya terbagi dua ya Bapak. Ada periode Mekah dan ada periode Madinah.
Di waktu Nabi berada di periode Mekah, itu adalah penerapan dan pemantapan akidah. Ada apa ini? Suasana kebatinan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Manusia sembahlah Tuhan. Itulah yang dikerjakan oleh Nabi di saat Nabi berada di Mekah. Tapi setelah Nabi hijrah ke Madinah, di samping akidah ada yang baru, yaitu ibadah syariat. Jadi Islam itu kalau kita coba membelah menjadi dua, sebelah namanya adalah akidah, sebelah lagi namanya syariat. Di Makkah hanya akidah, belum ada sholat, belum ada zakat, belum ada puasa. Yang ada hanya mari kita menyembah Allah. Kan itu saja. Tapi sesampai Nabi di Madinah, itu sudah ada sholat, sudah ada zakat, sudah ada haji dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin sekalian, artinya apa? Kerja Nabi sesampai di Madinah lebih berat. Permasalahannya lebih banyak. Kenapa? Karena umat perlu diperintah untuk mengerjakan sesuatu. Makanya dalam sejarah sirah Nabawiyah kita baca, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Itu di Mekah. Nabi selama di Mekah itu hanya mengajak kepada kebaikan. Mari kita menyembah Allah, mari kita berbuat baik. Minum-minuman keras yang mereka lakukan belum disentuh-sentuh. Menyembah patung yang mereka lakukan dibiarkan saja dulu. Hanya mari kita menyembah Allah. Makanya ada menyembah Allah, nanti pagi sore dia menyembah patung lagi. Karena belum ada pencegahan. Mari kita bantu orang sebelah, belum ada. Tetapi sampai di Madinah, wa yanhauna 'anil munkar. Baru mereka itu dicegah dan buat munkar. Ini juga bisa kita jadikan sebagai ibrah dan pelajaran. Ternyata memang kalau kita mengajak manusia kepada kebaikan, harus dimulai dari mengajak mereka, jangan dicegah dulu. Gitu. Ini terbukti betul Bapak Ibu hadirin sekalian. Masya Allah, kamu tinggi, kamu karet. Kemudian perimaran tahu kamu bulu. Di suara buya sejak tadi lah mulai karet. Ajaklah minum buya dulu. Sebenarnya saya rindu dari tadi. Yuk minum bocil Pak. Yuk ya. Ya. Ya wassalam baru terima yuk. Dua penawar saja nak minum. Cuma Allah sang pencipta Tuhan Maha Kuasa sangatlah adil. Walaupun di hadapan kita tidak ada minum, kita hanya bisa melihat orang yang sedang minum. Tapi metabolisme tubuh sudah ditentukan oleh Allah. Manjali orang minum, air udah waktakan langsung. Tapi itu mangga dua. Nyo minum, awak mangga dua, air udah tadi. Kita lanjutkan Bapak tadi, karena iklan sudah berlalu. Jadi sampai di Madinah tugas Nabi itu makin berat. Dan itu nampak betul dalam sirah Nabawiyah. Isra dan Mi'raj itu terjadi 8 bulan sebelum Nabi hijrah. Jadi nampak betul bahwa itu adalah persiapan untuk kemampuan pribadi Nabi menghadapi masyarakat sampai di Madinah. 8 bulan sebelum Nabi pindah ke Madinah. Saya akan mulai dari bahwa ketika Nabi Muhammad SAW itu oleh Allah ditakdirkan, ditimpa oleh berbagai musibah, istrinya meninggal, pamannya meninggal, dan baru saja kembali dari lembah sakit, terbuang selama 2 tahun, tidak ada yang akan dimakan lagi, hanya makan dedaunan yang ada di lembah sakit, suatu lembah tanah kepunyaan Abu Talib. Kemudian dibolehkan pulang, tetapi sampai di Mekah tidak bisa berbuat apa-apa karena banyak
bahkan sejumlah mereka ada yang meninggal dunia. Di saat seperti itulah Nabi kita Muhammad di Madu di Mabamano. Ternyata Allah sedang merencanakan sesuatu. Jibril, saya Allah, engkau turun ke bumi dan ambil itu Muhammad, bawa ke sini untuk Isra Mi'raj. Baik ya Allah, saya akan lakukan. Maka Jibril turun ke bumi. Wa ana bibaka, wa nazala Jibril, wa saqafa, wa nazala saqafa baik. Saya waktu itu sedang berada di Mekah, di rombongan atau rumahku. Kemudian turun Jibril, dibelah keduaku. Banyak cerita yang panjang sekali. Aku dibersihkan dengan air zam-zam hatiku. Ada seorang malaikat lagi yang membantu. Setelah bersih dimasukkan lagi ke dalam, kemudian dibawa keluar. Rupa ada sebuah kendaraan, lalu aku dibawa. Itulah dia Isra dan Mi'raj. Berangkat 27 Rajab sekitar jam 8 malam hari Senin dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Sampai di Masjid Aqsa naik Mi'raj ke langit. Pertama, kedua, ketiga sampai langit yang ketujuh. Kemudian balik lagi ke bawah setelah menyaksikan tadi ayat dibaca oleh Wali Alkitab, limuliyahu min ayatina, untuk Isra'nya, wal qad ra'a min ayatil kubra, untuk Mi'rajnya, tanda-tanda kebesaran Allah sebelum jam subuh atau sebelum subuh masuk, Nabi sudah kembali berada di Masjid Haram. Lalu siapakah orang pertama yang menyaksikan Nabi duduk di situ? Abu Lahab. Abu Lahab lewat, Tuhan takdirkan begitu. Jangan duduk dalam saji. Subuh kalah berdoa di dalam saji. Tanpa membuka sepatu, masuk selesai. Cepat. Wahai. Katakan wahai. Iya paman. Kok subuh ini sudah di sini? Itulah paman. Tadi malam saya rawat dari sini ke Masjid Aqsa Palestina, terus ke langit. Saya saksikan ini, saya lihat ini. Nah, sebentar ini setengah jam lalu sebelum subuh masuk, saya sudah sampai di sini. Tanganmu lalu kok paman ternganga seperti itu? Muhammad, selama ini orang sudah banyak bilang kau gila, aku tidak percaya. Tapi kalau begini ceritanya, sekarang aku percaya. Kau sudah benar-benar gila. Aku tidak gila, paman. Kau gila. Kau tahu itu Mekah, Palestina, Masjid Haram, Masjid Aqsa. Itu bukan dekat, Muhammad. 1.500 kilo, contoh 5 hari baik, 5 hari pulang. Sekarang kau bilang naik ke langit lagi. Saya tidak gila. Awas, saya akan panggil orang banyak untuk menyaksikan kegilaan. Kalau paman mau begitu, saya bersedia bercerita di hadapan mereka. Bapak dan Ibu, Nabi sedang berpikir bagaimana caranya untuk mengumpulkan orang banyak, menyampaikan berita ini. Tahu-tahu ada tawaran untuk mengumpulkan orang banyak. Subhanallah. Apa yang terjadi di hadapan Bapak dan Ibu jangan disesali dulu. Kadang-kadang Allah sedang bekerja. Yusuf tidak akan pernah jadi nabi kalau tidak dimasukkan ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf begitu iri kepada Yusuf karena ayah terlalu sayang kepada Yusuf. Berniatlah membunuh Yusuf. Diizin kepada ayah di jalan-jalan ke hutan padahal ingin membunuh adiknya. Ayahnya pun mengizinkan. Sampai di hutan, pakaian adiknya dibuka, ikat kakinya dimasukkan ke sumur. Tabayang para langkah pakai Yusuf begitu. Orang dapat Yusuf. Adik kecil dimasukkan ke sumur dengan kaki ketiga. Tapi apa yang terjadi? Adik ditinggalkan dalam sumur yang pulang. Tidak berapa lama musafir lewat kehausan mengambil air di sumur. Diturunkan ember, ditarik. Ada anak kecil yang memegang ember itu. Ini anak ada. Ini kalau dijual mahal, pedagang pikirnya ke situ. Dijual ke pasar kuda. Karena menjualnya mahal, yang mampu membeli orang istana dibawa ke istana. Besarlah Yusuf di istana. Ternyata anak ini pintar, lagi-lagi pintar, yang akan jadi bendahara. Ujung-ujungnya Yusuf menjadi raja.
Coba kita potong kalimatnya. Kalau Yusuf tidak masuk sumur, maka Yusuf tidak akan menjadi raja. Makanya apa yang terjadi di hadapan Bapak Ibu jangan terlalu disesali. Allah sedang melakukan sesuatu. Muhammad berpikir, malah cara mengumpulkan orang banyak. Datang tawaran. Dalam sekejap saja setelah matahari terbit, berkumpul orang sebanyak-banyaknya di halaman Masjid Haram. Tuan-tuan sekalian, Tuhan dikumpulkan, diundang datang ke sini tentu ada maksud dan tujuan. Sekarang kita dengarkan. Ini Muhammad katanya tadi malam sampai ke Palestina. Dia sudah lihat ini dan lihat itu, bahkan sampai ke langit. Cerita gila ini. Muhammad, silakan kau ceritakan kepada mereka. Di dalam kerumunan orang banyak itu ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib dan sejumlah sahabat. Dengan suara yang sangat berwibawa, ya kayak suara saya inilah. Tadi malam saya diislamkan oleh Allah dari sini ke Masjid Aqsa Palestina. Saya melihat ini dan melihat itu. Terus lagi pertama, lagi kedua, lagi ketiga, sampai lagi ketujuh. Saya menerima perintah sholat. Awalnya adalah 50. Sampai lagi yang kedua, Musa usulkan, tidak kurang Muhammad, bolak-balik, akhirnya turun 5. Itulah pengalaman saya. Tapi di waktu saya berangkat menuju Aqsa, itu ada sekumpulan pedagang yang menunggangi onta. Karena terkejut bunyinya kendaraan saya, ontanya yang patah. Saya yakin mungkin nanti sore orang akan datang ke sini. Kemudian saya juga istirahat di suatu tempat. Kebetulan pedagang-pedagang yang lebih di jalan sedang pada tertidur. Ada susu 1 gelas. Saya ambil susunya. Saya tinggalkan setengah gelas. Orang itu saya yakin menjelang matahari terbenam juga sudah sampai di tempat ini. Itulah dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan sekalian. Terlebih tak kurang dan terima kasih kata Nabi. Akhirnya Abu Lahab lagi, apakah kalian percaya terhadap keterangan Muhammad? Diam semua. Kok diam? Akhirnya majulah seorang yang tinggi jangkung dan di bawah. Kau Abu Bakar, apakah kau percaya? Ya, ini saya Abu Bakar menyatakan sikap sebagai berikut. Kalau Muhammad yang menyampaikan cerita itu, walaupun jauh daripada itu tidak diterima oleh akal, saya tetap percaya. Terima kasih. Aku cek pulang, mendengarkan Abu Bakar sudah menyatakan sikap seperti ini, Maha Gua Ali bin Abi Thalib serak kepada Allah. Saya Ali bin Abi Thalib. Kalian tahu ini benar? Ini benar. Tahu kan? Tahu banyak. Coba tunjuk tangan ataupun jawab. Siapa yang merasa tidak percaya akan saya putus dan pisahkan kepala dengan badan. Oh benar? Tercekak hilang. Kami sebelah mana? Percaya soal Ali bin. Aku dia bilang, tapi ada yang di sudut sebelah sana. Tuan Abu Lahab, saya punya pikiran, instruksi saya. Ada apa? Kalau memang Muhammad itu sampai ke Masjid Aqsa tadi malam, saya sudah belasan kali ke Masjid Aqsa. Saya tahu betul bagaimana bentuk depannya, bagaimana taman bunganya, bagaimana belakangnya dan kirinya. Kita suruh Muhammad untuk menceritakan itu. Kalau memang persis, ya kita percaya. Saya tahu betul. Bagus juga pikiran. Itu pertama. Yang kedua, tadi Muhammad mengatakan ada pedagang yang ontanya patah. Ada yang susunya diminum oleh Nabi Muhammad sehingga tinggal 1/4 gelas. Nanti kalau mereka sudah datang, kita tanya, ada tak onta yang patah? Ada tak yang kehilangan susu di gelas ini? Hanya rasionalnya. Baiklah kalau begitu. Nanti sore kita berkumpul di sana dan kita tunggu pedagang tersebut. Tapi sekarang bisa kita bertanya kepada Muhammad. Muhammad, kalau kau memang sampai tadi malam di Masjid Aqsa,
tolong kau jelaskan bagaimana bentuk Masjid Aqsa itu. Berapa tiangnya? Bagaimana depannya? Oh deh, Muhammad lupa menghafal, Muhammad lupa menghitung dan menyaksikan kiri kanan. Tapi Muhammad adalah Al-Habib, orang yang dicintai oleh Allah. Allah berikan kepada Muhammad penjelasan, berikan wahyu, sehingga ada potret, ada visual, ada TV yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Tinggal bagi saya, Muhammad jangan cemas, saya akan lihatkan kepadamu dan baca saja teks yang ada di depannya. Nah, gitu kan? Itu teks-teks itu. Baik, saya akan jelaskan. Yang sekian, di depannya ada bunga, pot kiri dan kanan, bunga ros, bunga segala macam. Kemudian di belakangnya begini, kemudian ada tempat santai-santai di kiri, ada tempat santai-santai di kanan, tempat main anak sebelah sana, tempat main sebelah situ, ada kedai di situ, itu yang dijual. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bagaimana yang bertanya tadi, apakah keterangan Muhammad benar cocok? Kalau begitu Tuhan persis tuh, persis, tidak ada yang salah. Kalau begitu kami yang sekolah sini percaya kalau Muhammad tadi malam berislam ya. Nah, setelah sore mereka pun berkumpul dan pergi ke Simpang Jalan, dan setelah seluruhnya datang dan hadir ditanya, siapa yang mau tanya patah? Saya. Siapa air susunya hilang? Itu hilang maksudnya. Saya. Akhirnya 2/3, hampir lebih separuh mereka yang berkumpul, semuanya menunjukkan percaya Bapak dan Ibu. Itu satu sisi. Kalau kita menemukan satu persoalan, banyak sih persoalan kita di dalam kehidupan. Buntu jalan, tidak ada jalan, tidak ada penyelesaian. Maka kembalikan kepada Allah. Kalau dikembalikan kepada Allah, jalan keluar pasti nampak. Jadi tidak panik, tapi kembalikan kepada Allah. Seketika Nabi sampai di Masjid Aqsa pagi itu, ternyata setelah Nabi menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, baik waktu Mi'raj maupun waktu Isra, ternyata semua yang dialami oleh Nabi sebelum berangkat, istri meninggal, paman meninggal, baru saja diusir ke rumah sakit, kecil rasanya oleh Nabi ketimbang dengan kekuasaan Allah yang begitu besar. Akhirnya semangat Nabi kepada Allah muncul kembali, beramal ma'ruf, bernahi munkar, muncul kembali, dan 8 bulan setelah itu Nabi dihijrahkan ke Madinah. Jadi nampak betul untuk memperkuat jiwa lahir batin Nabi. Bapak Ibu hadirin sekalian, boleh kita katakan dengan bahasa lain, sesampai di Madinah Nabi benar-benar siap lahir dan batin. Karena saya tahu kita, sesampai Nabi di Madinah itu yang dihadapi oleh Nabi persis Republik Indonesia. Ada Muslimin, ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi, ada Sobi orang yang bintang. Jadi tidak Muslim saja, tapi hidup rukun dan damai. Karena kepiawaian Nabi di dalam memimpin mereka. Sehingga Bapak Ibu kalau boleh saya katakan, Madinah itu bahasa Arab, terjemah bahasa kitanya kota. Tapi Madinah itu asalnya 2 akar kata, madun dinun. Madun artinya ekonomi, dinun artinya agama. Jadi Madinah adalah satu komunitas masyarakat yang agamanya mantap, yang ekonominya mumpuni. Jadi ternyata inilah 2 sejauhnya yang bisa dipisahkan. Kalau kita ingin ekonomi mantap, maka permantaplah agama. Permantap agama, maka menjadi Madinah. Sehingga kekuatan yang dapat diciptakan oleh Nabi di negeri Madinah itu menjadikan Madinah itu disegani oleh Romawi, negara besar waktu itu. Bahkan sampai Raja Heraklius yang memimpin Rom itu ngirim utusan bersama Muhammad, ngirim utusan untuk minta kami jangan diserang, kami jangan diserang. Ketakutan, minta perdamaian. Itu menggambarkan kekuatan Nabi waktu itu.
Padahal dipunya oleh Nabi adalah serba-serbi, persis Republik Indonesia. Tapi kenapa bisa jadi aman? Karena Nabi memulai segalanya dari yang sangat tepat. Apa itu? Komitmen agama. Jadi Pak, Bu, saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi. 12 hari lagi kita akan ketemu dengan tanggal 14 Februari. Kita bantu KPU lagi. Saya kemana-mana pergi ke Sumatera Barat hari ini tujuan membantu KPU. Jangan sampai ada yang golput. Karena tahun 2009 bertepatan di Sumatera Barat, kebetulan di Panjang 853 orang ulama berkumpul dan membahas. Akhirnya fatwa dikeluarkan, memilih pemimpin itu hukumnya adalah wajib. ASEAN atau waktu ini berulang-ulang. Oleh karena memilih pemimpin itu hukumnya adalah wajib, maka pada hari Rabu 14 Februari yang melangkahkan kaki, mayungkan tangan, menyediakan sedikit waktu pergi ke TPS, menyalurkan suaranya, berpahala, sedang beribadah. Sedangkan yang mengambil sikap golput dengan alasan yang tidak syar'i, malaikat, dosa. Tapi kalau sakit atau kesakitan, itu Allah lebih tahu. Karena darah ibu saja berdosa. Apa alasan para ulama kita dosa itu? Karena tidak mungkin kita bisa hidup tanpa pemimpin. Bisa ada kita hidup tanpa pemimpin? Tidak ada Pak Camat, tidak ada Pak Wan, tidak ada wali negara, tidak ada wali negara, tidak ada bupati, tidak ada satu alat kedua itu. Baru saja iman juga ketua, namanya ketua baru. Ada ketuanya itu, pemimpin juga mereka dengan cara tidak akan mungkin kita bisa hidup tanpa ada pemimpin. Itu masa politik itu bisa jadi kacau kalau tidak ada mengatur. Kalau tidak ada mengatur, ada teman saya, dia punya toko salah satu di Aurudi. Saya tanya, John, saya namanya si John, bagaimana penjualanmu? Bagaimana harus penjualanmu, jual belimu dalam 3 hari ini? Alhamdulillah ya, rancang ya, naik 2 kali lipat. Alhamdulillah. Saya tanya lagi, kenapa jualannya naik 2 kali lipat? Karena kedai sebelah tutup. Karena kedai sebelah tutup. Coba kita potong kalimatnya. Alhamdulillah jual beli saya naik karena kedai sebelah tutup. Jadi kedai sebelah tutup, alhamdulillah. Saya tanya lagi, kenapa kedai sebelah tutup? Itulah dia Buya, pintu itu sakit. Berarti 2 hari. Kalau tidak ada yang mengatur, dia akan berdoa dalam hati. Kenapa sudah mentua sakit, lakinya jelek. Sudah lakinya adik jelek, berdoa anak jelek, supaya itu tarik. Supaya juga balik 2 kali. Bayangkan kalau tidak ada yang mengatur. Karena semua kita punya kepentingan yang sama Bapak Ibu. Bapak butuh makan, Ibu butuh makan, saya juga demikian. Ceramah saja kasih air, bubur oleh, saya jadi apa? Bagaimanapun kurang nama jual pasti mahal, kurang mau balik ingin murah. Kemanapun pergi begitu, kalau dapat jual pemahamannya, nama balik itu murah. Betul beli kacang, murah, murah. Salah kurang maliter, akhir setengah liter. Semua kita punya kepentingan seperti itu. Coba kalau tidak ada yang mengatur, tidak akan mungkin kita tidak punya pemimpin. Kan seperti itu. Makanya orang yang mengambil sikap golput tak malih dan berdosa. Artinya apa? Berarti dia berpendapat tidak apa-apa, tidak ada pemimpin. Nah, gitu. Jadi kalau ada KPU makasih sama saya, karena sudah menolong kerjanya. Pak Kepala Dinas di bawahnya ada itu sudah Bapak Carul sudah tahu. Karena ini, apakah ini layak disebut pemimpin? Sangat layak karena sudah ada hukum wajib. Masalahnya sekarang siang dari dipilih. Nah kalau siang akan dipilih itu tidak wilayah kami. Tadi sudah disampaikan. Sadarlah kita bahwa kita adalah aparatur
sipil negara, atau selama Anda kuliah. Nah, pertama kali awal harus netral. Oleh karena itu terserah kalau itu siapa mau dipilih. Tapi sekedar kriteria boleh. Bapak Ibu hadirin sekalian, negara kita adalah negara Pancasila. Ada negara apa? Ada negara agama, ada negara sekuler. Kita tidak negara agama dan kita tidak negara sekuler. Nah, maksudnya Ibu kandung ini, apa itu sekuler? Negara yang tidak mengatur agama, seperti Amerika, seperti Kanada. Sehingga tidak ada kementerian agamanya. Nanti kalau Bapak Ibu pergi jalan-jalan ke Washington, di ketua Kemenak, ada itu Kemenak. Tidak ketua Kemenak. Karena masalah agama tidak dicampuri oleh agama, tapi negara tidak melarang agama. Itu negara sekuler namanya. Lalu kedua ada negara agama. Seperti negara agama Vatikan, negara agama itu. Iran negara agama itu. Arab Saudi negara agama itu. Artinya apa? Negara yang agamanya langsung menjadi agama negara. Dasar-dasar agama menjadi dasar negara. Republik Islam Iran. Kalau Vatikan Kristen, satu negara. Kalau kita bagaimana? Kita tidak negara agama, tapi tidak negara sekuler, mengambil jalan tengah. Kenapa? Itulah kepintaran Khalifah Fatherwati. Ketika jadi negara sekuler tidak mungkin. Kenapa? Kontribusi agama besar terhadap mereka. Dan itu kesadaran itu terujuk dalam bentuk apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat. Nah, terus kalau itu sudah kajian kita. Allahu Akbar, itu senjata ampuh perang berjuang. Tidak bisa kamu terima. Nah, kalau itu negara agama saja. Nah, kalau negara agama saja, ini nyaris Bapak Ibu. Nyaris jadi negara agama. Lihat, Piagam Jakarta. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan syariat Islam untuk penganutnya. Nah, pertanyaan lagi, yang agama lain apa? Kok pindah agama? Saudara-saudara. Bayangkan selama yang ada syariat kita pindah aja lah. Kan tak mungkin. Akhirnya di jalan tengah. Negara berdasarkan Pancasila, negara Pancasila. Tapi sungguh ke negara Pancasila, sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Tidak boleh tinggal di negeri ini kalau tidak percaya kepada Tuhan. Kalau Anda tidak percaya kepada Tuhan, silakan pergi dari situ. Oleh karena berdasarkan Pancasila, maka seluruh undang-undang, seluruh aturan ataupun apa yang mau dibuat, yang Pergub namanya, yang Pergub namanya, yang PP namanya, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Dan saya bertanya, apapun yang akan dilakukan di sini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sila pertama ketuhanan Maha Esa, termasuk pemilu, tidak boleh menabrak Pancasila. Yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Makanya di dalam apa saja di negeri ini, nilai-nilai agama adalah nomor satu, termasuk pemilu politik. Makanya apa ada ibu? Silakan. Nah, bawa pilih ibu. Karate ibu nanti. Legislatif ibu. DPR tiket tiket 1. Pusat DPD nilai Pilpres. Alimu masalah. Awal jangan sampai tak memilih dan jangan sampai tangan selesai. Jangan sampai itu saja. Malah pertimbangan. Dan itu berdasarkan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Makanya pada diri kita sebagai aparatur sipil negara bahwa mana dong. So kita perlu berpertimbangan. Makanya ada umpamanya, ada Pilpres, ada debat presiden, ekonomi ada cari aku dah kalau kemudian pilih sama tadi apa. Itu urusan pribadi awak. Kami dan kita semua tidak berada pada wilayah mengarahkan kepada siapa. Tapi yang pertama kriterianya, pilihlah orang yang komitmen keagamaannya tinggi, yang Pancasila mantap. Itu. Siapa yang jadi hanya untuk menjadi itu tidak wilayah. Kami tidak masalah di sini. Itu kriteria yang komitmen keagamaannya tinggi. Sebab mustahil agama negara ini tidak berpancasila. Yang kedua, yang jujur. Ketiga, yang amanah. Yang keempat, yang cerdik dan cerdas. Dan yang kelima, yang dicintai oleh rakyat dan orang lain. Itu kriteria.
Bapak Ibu hadirin sekalian, kok dirantang banyak aja dulu hanya berarti. Mungkin itu yang disampaikan kepada kita Bapak Samo, ibu-ibu nanti yosanang kami kabar main. Ada udah kita jawab. Oleh karenanya dirakit intan untuk kekasih cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.